belajar bullwhip effect. Nanti kita akan memainkan simulasi beer game. Saya akan dibantu oleh asisten lab dari laboratorium LSJM di ITS untuk memperagakan. Halo, Galuh. Oke, sambil ya, teman-temannya bisa ya datang? Iya Pak, sudah diinformasikan ke teman-teman lainnya. Oke, sambil menunggu sekilas. Kami izin Bapak, izin kami alihkan ke siapa? Izin. Gimana Pak? Sorry. Untuk hostnya kami berikan ke Bapak, izin. Oh iya, nah, bisa diberikan langsung ke Galuh, Aditya Galuh Pak. Nanti biar Untuk hostnya atau co-hostnya, izin Bapak? Hostnya saja nggak apa-apa. Siap, izin Bapak. Siap. Ini saya sambil nyalain kamera dong biar bapaknya bisa lihat wajahnya yang memandu. Oke. Sip. Ya, kalau bisa sambil dibuatkan roomnya. Sambil saya jelaskan secara singkat ya Bapak-Bapak. Jadi hari ini kita akan melakukan simulasi beer game untuk mengilustrasikan bullwhip effect. Jadi beer game ini dipopulerkan oleh MIT Bapak-Bapak di Amerika, di mana nanti Bapak-Bapak akan bermain ke dalam kelompok. Jadi nanti akan ada yang main di kelompok factory, ada yang main di kelompok wholesaler, ada yang main di kelompok distributor, dan ada yang main di kelompok retailer. Jadi sama seperti supply chain yang nyata di real case. Jadi masing-masing pemain akan melakukan order ke pemain hulunya. Jadi kalau retailer akan beli ke urutannya distributor ya, Galuh ya, dari retailer distributor ya, atau wholesaler. Iya Pak, untuk urutannya nanti dari factory dulu yang memproduksi barangnya, terus dari terus selanjutnya distributor, wholesaler, dan retailer. Oke, jadi ya kalau dari hulu urutannya berarti factory, distributor, wholesaler, dan terakhir retailer. Jadi retailer akan membuat order ke wholesaler, wholesaler akan membuat order ke distributor, distributor akan membuat order ke factory, pabriknya, dan pabriknya juga akan membuat order ke lantai produksinya ya, untuk memproduksi berapa di setiap periodenya. Jadi masing-masing keputusannya hanya satu, yaitu menentukan jumlah order di masing-masing periode. Nah, nanti kita akan lihat ketika masing-masing pemain itu tidak saling bertukar informasi antara pemain yang ada di retailer, pemain yang ada di distributor, di wholesaler, dan di factory tidak saling bertukar informasi, apa yang akan terjadi ya? Nanti kita akan sama-sama melihat.
Mungkin itu saja pengantar dari saya. Galuh atau Feby mungkin bisa dilanjutkan briefing cara bermainnya. Oke, selamat sore untuk Bapak-Bapak sekalian. Jadi setelah ini akan saya coba share screen untuk arahan lebih lanjut mengenai permainan game. Selamat datang di tutorial Beer Game Supply Chain Management 2021. Beer Game merupakan suatu permainan simulasi bir yang dicetuskan oleh MIT atau Massachusetts Institute of Technology sejak tahun 1960 yang mengakomodasi jalannya supply chain system atau mengetahui pengaruh dari sharing information suatu nilai. Dalam permainan supply chain melibatkan customer, retailer, wholesaler, distributor, dan yang terakhir adalah factory. Dan bagaimana caranya untuk mengorder? Pertama, customer akan melakukan order sebesar 15, contohnya di sini kepada retailer, dan nantinya retailer juga akan melakukan order sebesar 20 kepada wholesaler, dan kemudian wholesaler juga akan melakukan order, di mana di sini contohnya akan mengorder 25 box kepada distributor, dan nantinya distributor juga akan melakukan order kepada factory, dan yang terakhir factory akan melakukan proses produksi yang dilihat di sini contohnya adalah 40 box of beer. Dan di sini ada contoh dari back order. Bisa dilihat bila retailer melakukan order sebesar 15 box of beer kepada wholesaler, namun kondisinya di sini wholesaler hanya memiliki 10 box of beer, nantinya wholesaler akan mengirimkan 10 box yang dimiliki kepada retailer yang menyebabkan inventory dari wholesaler bernilai 0. Nanti, kekurangan dari 5 box of beer itu akan menjadi back order dari wholesaler. Dan berikut adalah lead time to in transit, di mana bisa dilihat bahwa pada periode 1, customer akan melakukan pembelian di retailer, dan retailer akan memesan sebesar 10 box kepada wholesaler. Kemudian di periode 2, wholesaler akan melakukan proses di inventory-nya untuk memenuhi order retailer, yang nantinya pada periode 3, wholesaler akan mengirimkan sebesar 10 box kepada retailer dan akan menjadi inventory dari retailer. Nah, dari permainan ini nantinya satu kelas akan dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu factory, distributor, wholesaler, dan juga retailer, di mana masing-masing kelompok akan ada di breakout room dan didampingi oleh asisten laboratorium LSCM yang bertugas untuk mengoperasionalkan Excel atau SharePoint yang dipergunakan untuk bermain beer game ini. Nah, dalam permainan ini akan terdiri dari 20 periode dengan nilai $0,5 carrying cost dan juga $1 dari back order cost. Dan berikutnya adalah step dalam bermain game di Beer Game SharePoint. Dari file Excel yang akan digunakan untuk akun Beer Game. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, satu kelas akan dibagi menjadi 4 peran, yaitu factory, distributor, wholesaler, dan juga retailer. Nantinya, teman-teman akan dibagikan ke dalam breakout room untuk setiap perannya. Jadi nanti teman-teman yang mendapatkan peran factory akan digabungkan ke dalam satu breakout room dan akan menjalankan peran factory, begitu pula dengan distributor, wholesaler, dan juga retailer. Dan di setiap breakout room-nya ini akan ada satu asisten yang akan berjaga. Nah, tugas dari asisten ini adalah nanti teman-teman asisten akan men-share screen-kan tampilan file Excel dari setiap masing-masing peran. Jadi, teman-teman dari factory tidak akan bisa melihat sheets dari distributor, wholesaler, dan juga retailer. Begitu pula dengan teman-teman dari distributor, wholesaler, dan juga retailer. Nah, tugas teman-teman di sini adalah untuk mendiskusikan kira-kira di setiap periodenya teman-teman ingin order berapa. Jadi apabila teman-teman di sini berperan sebagai factory, nantinya teman-teman akan mendiskusikan kira-kira ingin mengorder untuk proses produksi itu sebesar berapa. Nantinya teman-teman asisten akan membantu untuk menginputkan order teman-teman dan akan mengoperasikan Excel-nya.
Begitu pula dengan distributor. Nah, distributor di sini nanti teman-teman juga akan diskusi kira-kira di setiap periodenya itu ingin order ke factory sebesar berapa. Begitu pula dengan wholesaler dan juga retailer. Nah, sebelum masuk ke dalam simulasinya, mungkin saya akan menjelaskan sedikit terkait data-data atau informasi apa saja yang ada di tampilan Excel-nya. Ya, jadi di sini akan ada tabel data. Di sini adalah informasi umum ya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa cost carrying cost itu adalah sebesar $0,5. Kemudian cost untuk back order adalah sebesar $1. Dan di sini ada juga informasi terkait sekarang ini sedang ada di periode berapa. Nah, kemudian di sini juga ada informasi terkait order yang masuk. Karena ini adalah sheets dari factory, maka order yang masuk ke factory adalah order berasal dari distributor. Kalau misalkan di sheets-nya distributor, maka order yang masuk di sini adalah order dari wholesaler. Kalau dari sheets-nya wholesaler, berarti order yang masuk adalah order dari retailer. Dan terakhir untuk retailer, order yang masuk adalah order yang datang langsung dari customer. Kembali lagi ke sheets-nya factory. Nah, di sini juga akan ada informasi terkait inventory kita sekarang itu ada berapa. Nah, karena sekarang masuk di periode pertama, akan di-set secara default bahwa setiap masing-masing peran memiliki inventory yang sama sebesar 40. Jadi factory, distributor, wholesaler, dan juga retailer memiliki inventory yang sama di periode pertama, yaitu 40. Nah, kemudian di sini juga akan ada informasi terkait back order, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi apabila teman-teman tidak bisa memenuhi permintaan order dari distributor, maka yang tidak dapat terpenuhi itu akan masuk ke dalam back order kita dan akan terupdate secara otomatis di setiap periodenya apabila akan ada back order. Nah, di sini juga akan ada informasi terkait lead time sebesar 2. Nah, lead time sebesar 2 ini maksudnya seperti apa? Ini akan aku contohkan sebagai berikut. Jadi misalkan di factory ingin order sebesar 10. Nah, order 10 ini nantinya tidak akan langsung masuk ke dalam inventory kita, melainkan akan ada lead time sebesar 2 period, sehingga order 10 itu akan bisa masuk ke inventory kita setelah melalui proses 2 period tersebut. Nah, proses tersebut bisa di-track melalui tabel di inventory status ini. Jadi, apabila di periode 1 kita sudah memesan order sebesar 10, maka di periode 2 order tersebut akan masuk ke dalam WIP production process di periode I-2. Di periode ketiga, order 10 tersebut akan bergeser masuk di WIP production process period I-1. Dan baru di periode selanjutnya, order tersebut akan masuk ke dalam on stock atau inventory in period I kita. Jadi, informasi terkait inventory kita ada berapa bisa teman-teman lihat di kolom berikut, on stock, dan juga di tabel current inventory. Ini akan sama. Nah, karena itu adalah order yang akan kita orderkan ya untuk melakukan proses produksi. Nah, bagaimana jika kita ingin mengirimkan barang ke distributor? Karena ini factory ya. Nah, lead time-nya juga sama, sebesar 2 period. Jadi, ketika kita sebenarnya sudah memiliki inventory di sini dan ingin mengirimkan ke distributor, maka order tersebut tidak akan langsung masuk ke distributor. Sama memiliki lead time 2 period, jadi order tersebut dapat masuk langsung ke inventory-nya distributor itu setelah melalui 2 periode. Jadi di periode selanjutnya, order tersebut akan masuk ke in-transit delivery to distributor I+1. Kemudian di periode selanjutnya lagi, order tersebut akan masuk ke in-transit delivery to distributor I+2. Setelah itu baru order tersebut akan masuk ke dalam inventory-nya si distributor. Nah, hal ini juga berlaku sama dengan peran dari distributor, wholesaler, dan juga retailer. Lead-nya sama-sama 2, baik untuk yang masuk ke inventory masing-masing, dan juga untuk dikeluarkan dan dikirim ke dalam peran yang selanjutnya. Nah, untuk mengetahui summary dan juga rekapitulasi back order, kemudian inventory yang bertambah dan berkurang, akan ada di tabel yang akan ada di bawah ini. Jadi nanti
teman-teman bisa juga track di setiap periodenya itu berapa sih inventory yang masuk dan keluar, berapa order yang masuk, dan juga berapa barang yang akan dikirimkan ke peran yang selanjutnya. Baik, di sini saya akan mencoba mensimulasikan bagaimana review ini berjalan selama satu periode. Jadi nanti teman-teman masing-masing dari peran akan mendiskusikan kira-kira di periode pertama ini ingin order berapa. Nah, salah satu contohnya mungkin di factory, karena di sini di periode 1 masih belum ada order yang datang dari distributor. Nah, teman-teman ini bebas untuk mendiskusikan kira-kira di periode pertama ini ingin order berapa. Nah, di sini di simulasi kali ini saya ingin mencoba order sebesar 10. Nanti teman-teman asisten yang ada di breakout room akan membantu mengisikan angka 10 ke dalam file Excel-nya dan akan klik OK. Nah, hal ini juga akan dilakukan sama oleh distributor. Jadi distributor nanti di periode 1 juga akan mengkira-kira ingin order berapa ke factory. Begitu pula dengan wholesaler. Dan yang terakhir adalah retailer. Nah, ketika semua peran setelah mengisikan ordernya dan juga klik OK, nanti teman-teman asisten yang berjaga sebagai controller akan memproses order dari teman-teman. Nah, dapat dilihat bahwa periode yang awalnya 1 berubah menjadi periode 2. Nah, artinya di sini teman-teman asisten yang menjadi controller sudah memproses order dari teman-teman. Dan teman-teman bisa memasukkan kembali kira-kira di periode 2 ini teman-teman ingin order berapa. Karena di sini sudah ada update terkait order yang masuk ke masing peran. Contohnya di factory, di periode 2 ini akan dapat informasi bahwa distributor order ke factory sebesar 10. Dan yang mulanya current inventory kita sebesar 40 akan berkurang menjadi 30 karena yang 10 akan dikirim ke distributor. Begitu pula dengan distributor di sini akan mendapatkan order masuk dari wholesaler sebesar 10 dan juga inventory mereka akan berkurang. Nah, mungkin sekian penjelasan terkait Bitgame dan juga simulasi Bitgame-nya. Terima kasih. Ya, ini ada sedikit tambahan. Jadi untuk ini Pak, nanti berdasarkan dari yang sudah dijelaskan video sebelumnya, nanti akan ada 15 periode, di mana untuk masing-masing periodenya itu akan diberi waktu 2 menit dari masing-masing kelompok untuk berpikir berapa jumlah besaran yang akan dimasukkan atau akan diorderkan di sheet tersebut. Nah, nanti untuk waktunya juga sebagai tambahan, di periode 1 akan diberi range tambahan hingga 5 menit apabila peserta masih mengalami kebingungan untuk melakukan simulasi Bitgame tersebut. Setelah ini juga akan dibuka sesi tanya jawab apabila dari peserta ada yang ditanyakan, atau mungkin bila tidak ada yang ditanyakan bisa langsung menuju breakout room untuk lebih mengetahui lebih detail masing-masing peran, dan apabila ada pertanyaan dari masing-masing peran bisa dilakukan di breakout room juga. Itu Pak Rizky mungkin dari yang bisa saya share ke screen. ya, makasih ya Feby Gaduh. Jadi Pak Bu karena Bapak ya, dari Ibu. Bapak karena waktu kita terbatas, jadi mungkin kita bermain sambil berlatih aja ya. Jadi nanti kita akan masuk ke dalam breakout room. Tadi sudah disampaikan bahwa akan ada 15 periode total. Tapi mungkin waktunya jangan 2 menit ya, Feby dan Mas Mbak asisten yang lain. Mungkin 1 menit aja, kecuali 2 periode yang awal. Mungkin bisa agak lama untuk membiasakan diri nanti pemainnya. Setelah itu 1 menit per periode. Bisa ya, Feby ya? Ya, baik Pak. Baik, sekarang untuk kelompoknya. Untuk kelompoknya, langsung saya bagi saja di sini. Saya random saja ya Bapak-Bapak. Jadi Pak Febri dan Pak Zuun akan jadi factory. Kemudian, Pak Febri, Pak Zuun, dan Pak Elvan akan jadi Pak factory. Kemudian Bapak William, Bapak Adil, dan Bapak Brian akan menjadi distributor. Kemudian Bapak Tarwe, Bapak Wahyu, dan Bapak Jafar akan menjadi wholesaler.
Dan sisanya Pak Aji, Pak Mulyono, Pak Santoso, dan Pak Deni Setio akan menjadi retailer. Oke, Bapak? Izin Bapak. Oh Pak, Gilar belum masuk ya? Pak Gilar mungkin bisa masuk ke wholesaler saja. Atau factory, sorry, factory saja. Ya, factory izin Bapak. Ya. Oke, kalau sudah silakan masuk ke roomnya masing-masing, Bapak. Selamat bermain. Jadi ini 2 kali lipat daripada carry seperti periode sudah masuk periode berapa. Lalu di sini juga ada jumlah order dari distributor karena kita melayani order dari distributor. Selanjutnya adalah inventory. Jadi saat ini kita punya stok sebanyak 40. Ibaratnya 40 kardus atau 40 bir. Nah nanti ini akan dijadikan stok kita untuk periode selanjutnya. Lalu di sini juga nanti ada informasi dari jumlah back order yang akan terjadi kalau memang ada, dan juga lead time. Nah ini yang perlu diperhatikan karena nanti lead time ini dia akan, misalnya kita produksi di periode 1. Nah, barang itu baru on stock, baru masuk di inventory kita itu di periode 3 karena ada 2 lead time untuk produksi gitu. Nah, mungkin kurang lebihnya seperti itu untuk Bapak-Bapak semua. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ya Mbak, izin bertanya Mbak ya. Iya Pak. Kalau kita sebagai factory ini, kita kan menyediakan barang ya. Betul. Dan apakah kita menunggu order dari tim yang lain atau kita yang langsung memproduksi aja? Sementara di sini kan kita order to factory, berarti ini yang place your order ini kita mau produksi berapa gitu? Iya betul. Untuk ini ya kita seperti mungkin ini ada tipe, jadi ini lebih ke jumlah produksi yang mau kita produksi seberapa banyak, dan kita tidak menunggu order masuk baru kita produksi, enggak, kita jadi dari awal udah produksi terlebih dahulu, tapi memang produksinya baru on stocknya nanti 2 periode karena di sini ada lead time 2. Seperti itu. Berarti kita misalnya memproduksi 10, berarti inventory-nya jadi 50 gitu? Iya, jadi misal di periode 1 kita produksi 10. Nanti 10 itu baru masuk di periode 3. Ya. Jadi di periode 1 dan 2 masih inventory masih 40. Seperti itu, Pak. Berarti nanti ketika ada orderan dari distributor misalnya 10, berarti itu langsung masuk atau nunggu lead time juga, Mbak? Itu nunggu itu nanti langsung langsung ke-cut dari jumlahnya. Misalnya kita punya inventory 40, nanti akan ke-cut 30. Kalau tadi ordernya 10. Oh, oke. Iya. Terima kasih. Baik, mungkin kita bisa mulai saja, Pak. Karena mungkin sudah masuk di periode pertama. Oke. Mungkin kepada Bapak-Bapak ingin berdiskusi untuk jumlahnya. Oke. Berarti kalau kita produksi ini kita akan terkena carrying cost ya? Atau kita carrying cost itu hanya untuk pada saat kita mengirim ke distributor ya? Gimana Pak Febri? Halo? Halo? Siapa bentar? Ini carrying cost-nya itu pas saat kita distribusi ke distributor atau pada saat kita produksi langsung terkena carrying cost ini? Pas produksi, Lor? Siap. Ini kita nunggu order atau gimana, Lor? Ya terserah, kita kayaknya kita mau langsung produksi bisa, tapi jadinya dua periode atau nunggu order. Harapannya kan tidak 40 ordernya gitu loh. Kalau lebih dari itu kita kena back order. Siap. Tidak ada, ini nggak pakai lot juga, Lor. Nggak apa, langsung kita mau nambah inventory nggak masalah sebenarnya sih. Ada 15 periode soalnya. Ya. Saran inventory. Gimana Pak Febri? Siap. Apa Pak? Produksi aja, Lor.
Nah, berapa kira-kira? 20. Nah. 20 berarti kena carrying cost-nya 10 apa? $10 ya? Mbak Galung, ini carrying cost ini kena per unit atau gimana Mbak ya? Iya, karena per unit Pak. Per Betul. unit ya? Ya nggak apa-apa. Ya Pep, order Pep ya. Produksi Produksi 10 Bang. 10 sampai 20 kan? Hah? 20 sorry 20. Oke, 20 ya Pak ya. 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 Baik, saya order 20 ya Pak. Oke. Oke, mungkin kita masih menunggu yang lain karena yang lain juga mungkin masih berdiskusi. Jadi kita Untuk tunggu dulu. total cost yang sudah kita total cost kita ngeliatnya di mana ya Mbak? Nanti akan ada rekapitulasinya di sini Pak, Oke. dari kosnya. Oke. Mbak Galuh sambil nunggu mau tanya, untuk di dunia nyata sendiri apakah hal ini terjadi Mbak? Dalam artian yang distributor factory produksi sendiri, kita nggak tahu distributor mau pesan berapa gitu, gimana Mbak? Baik Pak, jadi setahu saya ada beberapa factory yang sudah ataupun beberapa perusahaan yang memang mereka nggak ada koordinasi antara entitas-entitasnya seperti factory-nya memproduksi berapa itu tergantung dengan plan mereka masing-masing. Tapi ada juga yang memang sudah terintegrasi baik dari factory hingga ke retailer mengenai jumlah produksi ataupun demand. Jadi nanti mereka akan ngelakuin satu forecast bareng-bareng. Tetapi untuk mencapai hal tersebut itu masih belum banyak biasanya Pak, setahu saya. Gitu. Oh ini udah ada order 20 Mbak ya? Iya. Kita di sini masih ada stok 20, ordernya ada 20 dari distributor dan ada ongoing yang akan masuk 20. Oke. Berarti kita nambah lagi ya Pep ya? Di ini periode 2 tuh. Nah ini udah masuk periode 2 nih. Ya. Nambah berapa Pep? Nambah 40 dah Pep? Atau kita forecast dulu, lihat periode 2 mesen berapa gitu? Sebenarnya kalau biar nggak ada back order ya ini produksi lagi tuh. Betul nggak Mbak? Gitu Mbak? Iya sih. Iya, betul. Nah, kita produksinya mau tetap steady di 20 atau nambah jadi 40. Nah, kita nanti takutnya semakin lama lead time itu berpengaruh kan, stok kita semakin dikit ya. Mungkin 20 lagi aja lah. 20 atau 40. Siap. Ini periode 1 aja masih 20 aja saran kami itu. 20 ya. Ya. Di periode 3 dia kita nambah 20 kan ya. Ya. Jadi 40. Ya, boleh. Oke, nambah 20. Baik Pak, berarti di periode 2 ini kita tambah 20 lagi ya Pak? Yes. Oke, saya pesan ya Pak. Oke. Apa nak? Itu dulu nak. Sana. Nah di sini juga sudah ada rekapitulasi. Saat ini kita total cost-nya $10. Oke, total cost $10. Makasih. Nah, ini PR-nya ini biar di akhir biar inventory-nya juga nggak besar Mbak ya. Kalau bisa nggak terlalu sisa banyak juga nanti Mbak ya. Betul Pak, betul. Ya, ini kan cost-nya itu Pep. Iya Tar. Kalau Enggak, maksud saya di sini tidak ada benda inventory terakhir itu. oh nggak ada ya. Iya, udah yang penting kita mainkan di cost aja dulu. Ya. Jangan sampai back order itu aja. Siap. Periode 2 habis.
kita tinggal 20. Ketika jadi nambah. Kalau misalnya nanti di periode 3 ini dia nambah Beb, di atas 20 ordernya, kita tambah produksi Beb. Siap. Anu. Oh, 20 lagi. Steady dia. Di periode 3 kita belum jadi ya produksi kita. Iya Pak, nanti kalau misalnya di periode 4 nanti langsung ke-cut, misalnya dia pesan 10, nanti on stoknya tinggal sisa 10. Iya. Oke. Coba Beb, Ya, mau tambah tuh gimana Beb? masih 20 ntar kalau kami tuh. Atau ini kan baru masuk D3. Cuma kita ini bener-bener nol terus nanti loh kalau steady 20 loh. Enggak lah, enggak. On stop. Loh, periode ini kita habis loh Pak. Kalau dia 20 lagi Pak. Periode 4 Pak. Kita kan periode 2 tadi. Oh iya, lead time 2 tar. Enggak tar. Periode 2 pesen tar. Pesen ya? Siap. 2 tapi masuknya 5 tar. 4 yang kosong ya. Tambah 40 aja ya. Siap. 40 aja. Berapa Pak, mohon maaf? 40. 40, oke. Baik, saya order 40 ya Pak. Sama dulu toh. Baik, untuk cost-nya saat ini kita masih $10 karena tadi kan kita on stock-nya 0 inventory-nya. Iya.
Mbak, lu mau tanya nih. Berarti kalau yang semisal kayak gini, entitas yang belum tahu kayak gini Mbak ya, dari factory sendiri berarti lebih aman pakai ini dong Mbak, lot order dong Mbak. Oh, iya Pak, jadi mungkin kalau seperti itu benar. 200. Baik. Kan main-main kan ya. Iya Mbak. Main-main mereka kan. Oke. Wah. Nah ini makanya kalau pesennya nggak pakai lot, kita produksinya juga nanggung gini tuh. Dia nggak pakai lot ya? Iya. Iya, kita bisa sebebas mungkin. Oke. Jadi 200 kita akan narik order 180. Oh gitu tuh makanya bos Indomaret itu nggak miskin-miskin tuh. Tes biro Pep? Lebih 200. Gila 300 aja dulu gimana? Kita masih punya stok. Oh nggak ada ini. 40. Kita punya stok kan. Tadi kan kita pesen 40 tuh. Ini belum kepake kan? Iya tuh. Nah, 40. Jadi kita kena back ordernya sebenarnya 140, 140. 40. Nah, kalau kita 140 kena back order, tambah pesannya misalnya 400. Berarti $200 tambah 340. Berapa? 100 aja, Pep. Iya. Oke, 400. Oke. 400 Mbak. Oke Pak, saya pesan 400 ya Pak. Iya. Nah, kalau ditambah banyak lagi ya ini. Nggak apa-apa Tor. Daripada back ordernya makin besar. Betul Tor, 400. Iya Tor. Ini kalau pakai lot kan enak ya, kita bisa apa? Iya Tor, kita menang, aman Tor. Lot size pasti lebihnya kan. Kayak gini kan belum ada forecastnya Mbak. Sebenarnya ada ini nggak Pak untuk counternya ini Mbak, untuk antisipasinya kayak gini Mbak. Baik, biasanya itu kalau kayak gitu biasanya setiap entitas itu ada forecastnya masing-masing gitu Pak, tapi tidak terintegrasi. Nah itu yang sebenarnya menimbulkan masalah. Saat kita punya forecast yang beda-beda, nggak ada integrasi antar satu entitas dengan entitas lainnya, itu nanti bisa muncul duit. Tapi biasanya beberapa sih kayak gitu Pak, jadi mereka udah punya sudah punya forecast forecast sendiri-sendiri. Nah, ini baru berapa 4 period. Forecastnya juga belum bisa juga. Oke Pak, ini sudah ada order lagi 120. Aman. Tapi belum jadi barangnya. Iya, betul. Dari awal Pep saja nih Pep pakai Pep. Iya kan. Ya, makanya kalau dari segi production kan kita produksi banyak, iya kalau laku Tur, kalau enggak Ya. Gimana Pep? Kita tambah tetap 400 apa? Kita akan ada konten terus loh ini. Sekarang periode 5 kan baru masuk 20 tadi Mbak. Iya Tur. Saran kami rutin aja continue tiap ini produksi 200 saja terus Tur. 200 ya? Ya. Ini tambah 200 ini? Ya 200 lagi Tur. 200. Oke, 200.
Oke Pak, saya tambah 200 lagi ya untuk produksi periode ini. Oke. Terus tadi di periode 3 kita order berapa tadi? Yang 400 tadi kan? Periode 4 kita 400. 3 tadi. Aduh. Malah motor 6 ini. Ini 40. Waduh. Kurang lagi tadi. Makanya dari awal kan itu bisa ikuti ordernya mereka. Ini kita total costnya sudah 470. Periode 6 kurang ini sih. Oke Pak, ini kita sudah masuk periode 6, ada order 100, dan kita masih ada back order 340, stoknya 0. Nanti selanjutnya akan ada masuk 400. Ya. 400 masuk. Boleh aja, bebas. Ini dia apa namanya? Pesanannya sekitaran situ aja terus ya tadi 100. Siap.
200-an lah kalau mau gitu. 200 lagi Pak Galuh. Baik, Pak. Kita order 200 lagi ya, Pak. Baik, Pak. Masuk ke periode 7 ini distributor order 20. Kita masih ada stok inventory 40. Oke. Ini jadi berapa? 400 masuknya besok apa? Periode berikutnya ya. 200 ini masuk nanti periode 8. Kita hold dulu atau nambah, Feb? 100 aja, Tur. 100. Aduh. Baik, saya order 100 ya, Pak. Oke. Untuk rekan-rekan izin ke kamar mandi sebentar. Mungkin sedikit informasi, sekarang kita total cost-nya sudah 830. Mbak, lihat ini, Mbak, biaya tadi, Mbak. Ini untuk rinciannya, Pak. Jadi kita cukup banyak nih di back order tadi. Iya. Itu kan tadi 3 periode awal tadi. Iya, betul. Jadi order 200 tadi. Oke, Man.
Baik Pak, mungkin ada sedikit perubahan. Tadi di awal kan ada kita ingin melakukannya untuk simulasi 15 periode. Nah mungkin karena terbatasnya waktu, kita akan melakukannya sampai periode ke-10. Jadi mungkin nanti dipertimbangkan untuk produksinya, karena tadi nanti takutnya di akhir banyak stok juga kan. Ya Mbak, ya Mbak. Baik, ini kita 8. masuk ke periode 8. Ya. Di sini tidak ada order dari distributor. Order 100 ya ini Mbak. Tidak ada order Kosong. Pak, di sini. Kosong. Dipaksa aja terus biar order. Wah, nggak bisa Pak kalau itu Pak. Di 8. Berarti dia akan nanti di ke-10. Tadi namanya cuma 40. Oh gitu. Ini 8 order ini aja Mbak, 50. Oke. Jadi nanti ini di 8 kita order 50. Iya. Tapi kita tadi itu ya Pak, kita Habis. berhenti di 10 periode. 10. Terakhir kan di 10 ya Mbak ya? Iya, tapi kita masih ada 10 dan 200 ini. 100 dan 200 mohon maaf. Iya. Hmm. Ini kalau order lah periode 8 berarti kan masuknya ke 10 nanti kan Mbak ya? Iya, betul. Oh iya, 50 aja kalau gitu Mbak. Oke, baik, saya order 50 ya Pak. Ya. Oke. Saya izin untuk stop share terlebih dahulu dan nanti mungkin sampai ke periode 10 dibantu oleh rekan saya Mario. Dan tapi saya masih ada di dalam Zoom-nya kok Pak. Saya izin untuk stop share terlebih dahulu. Ya Mbak. Mungkin Mario. Baik, apa sudah terlihat Bapak sekalian? Sudah Mas. Sama, silakan Mas. Ya mungkin ini sekedar gambaran untuk berapa kos yang kita keluarkan untuk setelah 8 periode tadi. Kebanyakan kita kena di backordernya karena demand yang tidak dapat diperkirakan seperti itu ya Pak. Tadi ada demand tiba-tiba 200 seperti itu, dengan stok kita posisi di 40 sehingga kita harus kena backorder dan akhirnya backorder cost-nya tinggi seperti itu. Tapi di sisi lain kalau kita ingin order terlalu banyak, ternyata demand dari distributornya terlalu sedikit, otomatis akan numpuk di stok dan kita juga akan kena carrying cost-nya seperti itu Pak. Jadi trade off juga sebenarnya. Mungkin ini gambaran real ketika kita tidak mengetahui informasi sama sekali dari pihak-pihak lain ketika memperkirakan demand seperti itu Pak. Makanya kenapa informasi itu memang sangat penting di dunia nyata seperti itu. Stok 40. Sekarang kita sudah masuk di periode 9 dan ternyata order dari distributor tidak ada sama sekali. Otomatis stok kita nganggur di gudang sebanyak 440. Nah ini banyaknya stok ini
akibatnya di biaya inventory-nya seperti itu, Pak. Iya. Ya nggak apa-apa, kita hold dulu aja, nggak usah pusing ya. Iya, terakhir saya pesan 50 ya, Ya, buat di periode 10. Saya pikir nanti di 9 ini, apa 10 ini. nggak apa-apa, kita obrol aja, kita diskonnya. Ya itu mungkin kasus yang terjadi di dunia nyata ketika sudah numpuk di inventory, akhirnya ya obrol seperti itu, Pak, dijual murah. Betul, betul ini. Bahkan kita punya stok di WIP periode -1 yang akan nanti masuk di periode 100. selanjutnya 100. Kalau tidak ada order lagi, otomatis stok kita di angka 540 dan kita bakal kena carrying cost lagi seperti itu, Pak. Oke. Ya kita hold dulu aja 0 berarti, nggak usah hold dikit. Iya, Tor. Kan cuma sampai periode 10, Tor. Kalau periode 9 nanti maksudnya periode 11. Salah satu entitasnya imposter, berarti bahaya ya. Itu mungkin ada yang sengaja tidak order seperti itu buat sedikit menyesatkan gitu. Coba politis kayaknya. Oke, jadi di periode ini memutuskan tidak produksi sama sekali ya, Pak ya? Ya, Mas. 0. Oke, saya klik untuk nol. Mungkin akan jadi keuntungan kalau misal di periode selanjutnya, oh ternyata sekarang sudah masuk periode 10 dan betul saja tidak ada order dari distributor dan ya otomatis stok kita nganggur lagi di angka 540. Akhirnya kita kena banyak di carrying cost-nya. Nah ini 270. Total cost sekarang di angka $1,440. Wah, cuman 14 juta. 20 juta. Oh enggak, ngarang. Ya, 20 jutaan tuh. Kan habis WD dari robot trading lu masih cukup itu. Ganti, kita ini aja. Kita blacklist tuh distributor yang ngawur. Padahal kayak gini kan juga tergantung produknya apa dulu ya, Mas Sandy ya. Iya betul, Pak. Mungkin kalau seperti ini mungkin dari produknya itu seasonal, jadi di tertentu tidak ada demand, tapi di bulan tertentu juga ada demand yang tinggi sekali. Bisa jadi seperti itu. Jadi di periode ini tidak memproduksi lagi ya, Pak ya? Enggak, Mas. Baik. Jangan-jangan dia ngeprank tiba-tiba musim banyak nih, Pak. Ya, tapi kan kita juga masih punya banyak tuh. Iya, stok kita juga banyak. Berarti ini masih jalan sampai periode 12, Mas ya? Kalau cukup sampai periode ini, Pak. Iya, 10. Iya. Iya, Udah. Ya, mungkin sebentar lagi di periode 11. Sebentar. Loh, iya kan?
Terus nambah 50 bawangnya. Di 9 tadi. Iya. Di periode 8 kita order 50 tadi Pak. Nah ini akhirnya stok kita nambah jadi 590. Nah ini mungkin stok terakhir untuk periode terakhir kita di angka 590 dan oke, mungkin demikian untuk sesi breakout room-nya. Nanti di main room akan dijelaskan mengenai bagaimana bullish effect itu bisa terjadi. Mungkin sekian Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Terima Hendy. kasih banyak Pak. Mario. 80 mungkin Bapak. Jadi kita langsung order juga besar. Jadi makanya di akhir permainan masih ada tersisa 120 barang di stock. Jadi wholesalernya mengeluh distributornya pelit, tapi distributornya mengeluh wholesalernya beli kebanyakan gitu ya, kurang lebih ya. Ya, langsung ada 80 nih Bapak. Oke, sekarang terakhir dari factory, kira-kira apa yang dirasain? Ya, Ya. dari factory pertama-tama terima kasih sudah dikasih game yang sangat menarik dan edukatif Pak. Yang kedua, untuk dari factory sendiri agak kesulitan untuk melakukan forecast dengan pesanan dari distributor yang naik turun dan game itu jaraknya terlalu jauh, dalam artian marginnya tidak stabil, jadi kita tidak bisa memforecast dan akhirnya ada anomali, permintaan bertambah, kami tambah produksi, tiba-tiba permintaan nol, itu membuat banyak dari kerugian di sektor demikian. Ya, alhamdulillah walaupun cuma main 10 periode tapi kerasa ya fenomena bullish effect-nya ya. Yang paling semakin hulu semakin merasakan betapa variasi demand itu menyiksa pemain ya. Oke, kita mungkin bisa di-share ininya Mbak Febi atau Mbak Galuh hasilnya. Iya Pak, saya coba share screen-nya. Baik Bapak, yang bawah lagi summary cost-nya. Oke. Bisa di zoom out Mbak Febi supaya kelihatan ini tampil apa. Oke, naik sedikit. Naik sedikit lagi. Oke, sip. Jadi yang paling kiri ini retailer, kemudian ke sebelahnya retailer adalah summary-nya wholesaler, kemudian distributor, dan terakhir factory ya. Di sini ada inventory cost, ada back order cost untuk masing-masing. Ya, kita lihat yang paling bawah itu adalah total cost yang muncul selama 10 periode untuk masing-masing pemain. Bisa dilihat yang paling nyaman ya, yang paling nyaman retailer cost-nya nggak terlalu muncul karena memang semakin jauh dari hulu atau semakin mendekati hilir, efek dari hulu efeknya makin minim ya, makin minim. Jadi retailer di sini cost-nya nggak terlalu tinggi karena memang retailer yang berhadapan langsung dengan demand dari customer. Semakin ke belakang kita lihat di wholesaler udah mulai tinggi, cost-nya sampai 606. Kemudian mundur ke distributor juga semakin tinggi, factory apalagi ya. Jadi di sini walaupun kita cuma main 10 periode sudah terekam bahwa semakin ke hulu biaya yang muncul akan semakin tinggi. Ya dari tabel ini juga sebenarnya kita juga bisa lihat dari inventory-nya retailer ya awal-awal masih ada inventory 40 paling banyak, kemudian 0 terus ya, cenderung back order terus ya, walaupun jumlahnya juga nggak terlalu banyak, cuma 4, 3, 4 seterusnya. Kemudian wholesaler, nah wholesaler ini mulai agak ini ya, mulai tinggi back ordernya. Awalnya punya 40, langsung kepake semua, ini 40-nya di periode selanjutnya, sehingga back ordernya jadi tinggi. Walaupun dia masih selamat ya, wholesaler masih selamat, dia nggak overstock terlalu banyak di periode akhir-akhir. Nah, distributor ini mulai merasakan variasi yang luar biasa. Jadi inventory di awal masih ada, kemudian back ordernya mulai muncul di periode ketiga, sampai akhirnya periode ke-8
muncul inventory yang terlalu besar. Apalagi mundur ke belakang ke factory tambah luar biasa ya. Inventory-nya numpuk mulai dari periode kanan. Ya inilah yang kita maksud dengan bullwhip effect. Jadi tadi bullwhip effect akan muncul ketika nggak ada pertukaran informasi antar pemain. Karena kalau apa yang mungkin terjadi kalau antar pemain boleh bertukar informasi, yang mungkin terjadi adalah ya mereka semua akan tanya ke retailer berapa kamu mau beli periode ini untuk wholesaler akan distributor akan menyesuaikan pesanan wholesaler dan factory akan menyesuaikan pesanan distributor sehingga nggak akan muncul nih variasi seperti ini, variabilitas seperti ini, nggak akan muncul bullwhip effect. Jadi sekian Bapak-Bapak, inilah yang dinamakan dengan bullwhip effect. Mungkin ada yang mau ditanyakan terakhir sebelum kelasnya ditutup. Bapak izin bertanya, izin. Iya. Berarti ini gunanya pada saat akan mendirikan produksi ada penelitian tentang bagaimana paradigma pasar di sana, berarti gunanya untuk meminimalisir ini gitu. Ya, sebenarnya bullwhip effect itu pasti akan muncul ketika kemarin ya sudah kita bahas ya. Satu yang jelas tidak ada informasi, kemudian akan diperparah ketika lead time-nya panjang, kemudian akan diperparah ketika ada salah satu pemain yang melakukan adjustment promosi misalnya di retailer sehingga demandnya tahun naik, atau factory yang tiba-tiba ngasih diskon misalnya ke distributor beli 100 harganya sekian, beli 200 harganya sekian. Itu akan aspek-aspek yang bisa memperparah bullwhip effect. Tapi pada dasarnya bullwhip effect bisa dihindari jika pemain-pemain bisa saling berkomunikasi atau tukar informasi. Demikian Pak Adil. Bapak, terima kasih. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Oke, baik. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kelasnya bisa saya akhiri. Makasih Mas Mbak Asisten Lab LSCM sudah dibantu memperagakan. Semoga kita bisa ketemu lagi. Selamat sore. Terima kasih. Semua, Mas Mbak. Selamat sore. Terima kasih semuanya. Selamat sore Mbak Feby. Terima kasih.